Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elmeni Lendale. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran bermakna. Oke, dalam teori pembelajaran bermakna ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan di sini. Yang pertama itu adalah mekanisme belajar, struktur kognitif serta implikasinya dalam pembelajaran di kelas. Ayo simak bersama. Kita bahas terlebih dahulu mekanisme belajar dan contohnya. Nah, dalam teori pembelajaran bermakna, terdapat beberapa mekanisme belajar, yaitu yang pertama ada subsumsi derivatif. Subsumsi derivatif itu adalah informasi baru yang ditambahkan ke konsep yang sudah ada. Nah, contohnya, guru menjelaskan jenis-jenis hewan, siswa sudah tahu, hewan mamalia. Lalu guru memberikan contoh seperti paus. Dilihat dari contoh tersebut, itu hanya menambahkan pengetahuan tanpa mengubah konsepnya. Oke, kita beralih yang kedua, ada subsumsi korelatif. Di mana itu adalah informasi baru memperluas atau mengubah konsep lama. Nah, contohnya, siswa itu berpikir semua tumbuhan butuh banyak air. Lalu guru menjelaskan tentang kaktus. Otomatis pemahaman siswa jadi berubah dan lebih luas. Jadi siswa itu hanya memahami struktur umumnya saja tanpa lebih mendalami mana tumbuhan yang lebih membutuhkan air tersebut, dilihat dari contoh. Jadi ini bisa, informasi barunya itu bisa memperluas dan mengubah konsep lama. Informasi barunya itu seperti tadi, guru menjelaskan tentang kaktus. Oke, kita beralih yang ketiga. Ada belajar superordinat, di mana ini membentuk konsep yang lebih umum dari konsep sebelumnya. Contohnya, ya siswa itu sudah mengenal apel, mangga, dan jeruk. Ya, guru kemudian menjelaskan bahwa semuanya itu termasuk buah. Nah, ini itu membentuk konsep yang lebih umum. Buah lebih umum. Jadi konsep belajar superordinat itu membentuk konsep dari yang umum, yang lebih umum dari konsep yang sebelumnya. Jadi buah, seperti contoh tadi, buah, apel, mangga, jeruk itu adalah konsep umumnya. Guru tinggal menjelaskan konsep sebelumnya yang kita tahu itu adalah buah. Seperti itu. Oke, kita beralih yang berikut adalah belajar kombinatoris. Yang dimana ini adalah menghubungkan konsep baru dengan konsep lain yang sejajar. Nah, contohnya itu saat belajar tentang demokrasi, siswa itu bisa mengaitkan dengan hak asasi manusia. Keduanya berbeda, tapi saling berhubungan. Itu contoh dari belajar kombinatoris. Oke, seperti itu bagian dari mekanisme belajar dan contoh-contohnya. Sekarang kita beralih yang ke berikutnya, yaitu struktur kognitif dan contohnya sekaligus. Jadi struktur kognitif itu adalah cara pengetahuan tersusun dalam pikiran seseorang. Ada beberapa bagian, antara lain itu adalah yang pertama ada network model. Network model itu yaitu pengetahuan seperti jaringan, di mana saat belajar sejarah, contohnya ya, saat belajar sejarah, siswa itu bisa menghubungkan peristiwa, tokoh, dan waktu. Jadi network model belajar itu, dia seperti sebuah jaringan yang menghubungkan jaringan satu ke jaringan yang lain. Ya, nah seperti contoh tadi, siswa itu bisa belajar dalam sejarah itu bisa menghubungkan peristiwa, tokoh, dan waktu. Yang berikut ada comparison model. Ini itu memahami dengan membandingkan. Memahami dengan membandingkan. Contohnya itu saat belajar, saat guru meminta membandingkan sistem pemerintahan, demokrasi, dan otoriter. Jadi itu struktur kognitif di mana salah satunya itu adalah comparison model. Memahami dan membandingkan. Yang ketiga itu ada proporsionalitas
proportional model, di mana ini itu informasi dalam bentuk hubungan makna. Contoh, Indonesia adalah negara hukum, dipahami sebagai kesatuan makna. Jadi siswa ketika membaca atau memahami suatu bacaan, itu dia akan melihat dari segi judulnya, misalkan Indonesia adalah negara hukum. Dia tahu ini adalah informasi dalam bentuk hubungan makna. Seperti itu. Yang ketiga itu ada parallel distributed processing model. Nah, di sini itu informasinya itu diproses secara bersama-samaan. Contohnya, saat membaca, siswa itu memahami teks itu sambil membayangkan isi cerita. Yang dimana misalkan dia membacakan sebuah dongeng, otomatis dia akan membayangkan, oh, saya membaca dongeng Putri Salju. Di dalamnya ada misalkan cuplikan satunya itu dia cantik, dia pasti akan membayangkan wajahnya itu seperti apa, dia baik, dia akan membayangkan tabiatnya itu seperti apa gitu. Saat mengubah sesuatu, contohnya suasana di dalam hutan, dia akan membayangkan di saat di dalam hutan tersebut, siswa misalnya ya, itu disebut sebagai konsep struktur kognitif cara belajarnya itu melalui parallel distributed processing model. Oke, yang terakhir itu adalah dual code model, yang dimana ini menggunakan verbal dan visual melalui gambar dan video. Ya, contohnya itu saat guru menjelaskan materi itu ya sambil menampilkan gambar dan video agar siswa itu mudah memahami apa yang dijelaskan. Oke, itu ada beberapa struktur tadi dari struktur kognitif dan berserta contoh-contohnya. Kita beralih yang terakhir, yaitu adalah implikasi dalam pembelajaran berserta contohnya juga. Nah, di saat implikasi dalam pembelajaran, di sini itu guru bisa mengalihkan materi dengan pengetahuan awal siswa. Contohnya itu, sebelum belajar tentang konstitusi, guru itu menanyakan pemahaman siswa tentang aturan yang ada di sekolahnya tersebut. Ya, jadi siswa itu bisa mengaitkan materi dengan pengetahuan awal siswa, biar siswa paham, oh seperti ini. Jadi aturan di sekolah itu ternyata sesuai sama belajar saya hari ini, seperti contoh misalkan tentang konstitusi tadi. Nah, kita beralih yang kedua yaitu menggunakan konsep konkret, di mana yaitu guru itu bisa menjelaskan misalkan menjelaskan tentang hukum itu dengan kasus-kasus nyata di masyarakat. Jadi menjelaskan sesuatu itu bisa ambil dari contoh-contoh konkret yang benar-benar dilihat sama siswa biar siswa lebih paham. Oh, ini berkaitan dengan ini begitu. Jadi siswa lebih paham alurnya seperti apa gitu ya. Ambil contoh-contoh yang ada atau kasus-kasus nyata yang ada di masyarakat yang pernah dialami oleh siswa tersebut saat menjalani kehidupan sehari-hari misalnya ya gitu. Contohnya masyarakat hukum, misalkan saat mencuri konsekuensinya seperti apa, itu saat belajar hukum begitu. Jadi bisa gitu punya keterkaitan. Yang berikut menggunakan media visual. Wah, ini tuh sangat penting sekali apalagi di era digital saat ini yang udah semakin modern. Jadi siswa itu dituntut, guru itu dituntut untuk menggunakan media visual juga agar salah satunya itu membantu guru juga bisa menerangkannya itu dengan gampang ya. Dia bisa mengeditnya saja seperti di PowerPoint, video pembelajaran yang lain atau gambar. Nah, siswa juga mendapat keuntungan di mana melalui media visual ini siswa bisa paham, bisa membayangkan, lebih tepatnya lebih membayangkan, oh dijelaskan guru ternyata seperti ini. Apalagi di saat pembelajaran PPKN mungkin juga salah satunya sama IPA, itu lebih membuat siswa paham betul, apalagi dengan belajar secara visual, bukan cuma sekedar ceramah dari guru atau contoh-contoh diambil dari contoh-contoh yang
membuat itu bentuk gambar pakai tangan atau pakai apalah. Nah, yang berikut adalah membantu siswa menyusun konsep. Contohnya contohnya membuat peta konsep dan mind map. Ini itu membantu siswa itu bisa memahami pelajaran itu dari yang mudah menjadi yang tersulit, jadi terstruktur. Ya. Cara ini itu sangat ampuh sekali untuk mendorong siswa bisa belajar itu secara terstruktur. Yang terakhir adalah mendorong siswa berpikir kritis, dan ini sangat diwajibkan dan tentu guru tahu semuanya ya, bahwa membantu siswa itu mendorong siswa atau membantu siswa untuk berpikir kritis. Contohnya saat diskusi kelompok atau tanya jawab. Oke, sekian penjelasan saya berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan teori pembelajaran bermakna. Oke, berserta dengan contohnya dari dalam pembelajaran di kelas. Semoga ini bisa membantu kita menambah pemahaman. Oke, sekian dan terima kasih.